Halo semuanya, perkenalkan namaku Halimah Rizkin. Di sini aku mau menjelasin tentang salah satu tokoh ekonom pada masa neoklasik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu Hermann Heinrich Gossen. Pernah nggak sih kalian itu nemu sesuatu yang keren banget, tapi ternyata udah ada yang nemuin duluan, cuman nggak ada yang ngeh. Nah, itu nasib dari Hermann Heinrich Gossen, seorang pria asal Jerman yang hidup di tahun 1800-an dan jadi salah satu bapak ekonomi modern, tapi hampir gak ada yang tahu. Dia lahir tanggal 7 September 1810 di Duren, daerah yang sekarang udah jadi bagian dari Jerman. Beda sama ekonom lain yang biasanya jurusan filsafat atau politik, Gossen itu lebih ke arah praktis. Dia kuliah hukum dan kerja jadi pegawai negeri. Gossen hidup di zaman yang lagi rame-ramenya revolusi industri di Eropa. Bayangin deh, dia itu melihat langsung gimana masyarakat berubah total dari yang tadinya bertani jadi kerja di pabrik. Nah, pengalaman ini yang bikin dia mulai mikir-mikir tentang gimana sih manusia itu sebenarnya berperilaku dalam urusan ekonomi. Setelah lulus kuliah hukum, dia itu kerja jadi PNS gitu. Tapi karena dia orangnya suka ngamatin dan mikir, dia itu mulai bikin teori-teori ekonomi sendiri. Siapa sangka pegawai kantoran kayak Gossen ini bisa jadi pelopor ekonomi modern. Pada tahun 1854, Gossen itu nerbitin buku dengan judul yang super panjang dan super susah untuk disebutin. Nah, intinya dari buku ini itu tentang hukum-hukum perilaku manusia dan bagaimana mereka bikin keputusan. Masalahnya, buku ini tuh terlalu canggih pada zamannya. Orang-orang itu pada belum siap dengan pendekatan matematika dalam ekonomi. Jadi bukunya itu kayak diapain gitu aja. Kasian banget sebenarnya. Nah, Gossen ini itu menciptakan hukum Gossen 1 dan hukum Gossen 2. Jadi hukum Gossen 1 itu lumayan simple. Jadi Gossen bilang kalau kita makin banyak mengkonsumsi sesuatu, kepuasannya itu bakal makin berkurang. Contoh simpelnya itu ketika kita lagi lapar, terus makan bakso, mangkuk pertama itu kayak enak banget, mangkuk kedua itu udah mulai biasa, dan mangkuk ketiga itu kita udah mulai bosen dan mual gitu. Nah, itu yang dimaksud dari Gossen. Hukum Gossen pertama, setiap tambahan konsumsi bakal ngasih kepuasan yang makin lama itu makin dikit. Dan selanjutnya itu ada hukum Gossen kedua. Hukum ini tuh lumayan lebih rumit dari yang tadi, tapi masih tetap bisa dipahamin. Gossen bilang kalau kita itu mau puas maksimal, kita harus bagi uang kita dengan pintar. Misalnya kita punya 200.000 untuk jajan dan nonton bioskop, jadi kita harus bagi duitnya sampai uang terakhir yang dipakai itu menghasilkan kepuasan yang sama gitu. Kalau masih beda berarti itu belum optimal pembagiannya. Nah, selanjutnya, kenapa sih Gossen itu penting buat era neoklasik ini? Jadi, kenapa dia penting? Itu salah satunya karena dia yang pertama pakai matematika. Gossen ini pelopor banget dalam hal pakai rumus matematika untuk jelasin ekonomi. Padahal waktu itu ekonom lain itu masih pakai pendekatan filosofis. Nah, cara dia ini itu yang bikin jadi ciri khas ekonomi neoklasik. Selanjutnya, fokusnya dia itu ke individu, bukan ke kelas sosial. Beda sama ekonom klasik yang suka bahas kelas buruh versus kelas kapitalis, Gossen itu fokusnya ke individu. Dia percaya kalau mengerti ekonomi secara keseluruhan, ya harus ngerti dulu bagaimana satu-satu orang itu bikin keputusan. Lalu, manusia itu cari seneng dan menghindari susah. Konsep itu kedengarannya mungkin obvious banget, tapi Gossen yang pertama kali bikin ini jadi dasar teori ekonomi. Dia bilang manusia itu pada dasarnya pengen memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan dalam hal ekonomi. Nah, sayangnya Gossen itu meninggal tahun 1858 dalam keadaan miskin dan karyanya itu nggak diakuin sama sekali. Baru sekitar tahun 1870-an, ekonom-ekonom kayak Jevons itu mulai nemuin hal yang sama secara terpisah. Pas Jevons baca karya Gossen, dia kaget banget karena Gossen ternyata udah duluan nemuin semua itu. Jevons sampai bilang kalau Gossen adalah pendahulu sejati dari teori yang mereka kembangkan.
Nah, ada juga beberapa warisan Gosen yang masih berasa sampai sekarang. Yang pertama adalah dasar teori konsumen modern. Semua yang kita pelajari tentang perilaku konsumen sejak sekarang ini berasal dari pemikiran Gosen. Kurva permintaan yang miring ke bawah, konsep surplus konsumen, analisis pilihan konsumen, semuanya itu bermula dari si Gosen. Lalu yang kedua itu ada ekonomi kesejahteraan. Gimana caranya ngatur ekonomi di sebuah negara agar rakyatnya sejahtera. Pertanyaan ini tuh pertama kalinya dijawab oleh Gosen dengan konsep memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Yang ketiga itu metode analisis memakai matematika. Sekarang hampir semua teori ekonomi pakai rumus matematika kan? Nah, Gosen ini yang mulai tren ini. Dia itu yang pertama kali bilang ekonomi itu bisa dipelajari dengan pendekatan sains yang ketat. Ada beberapa pelajaran hidup yang kita bisa dapat dari Gosen ini. Jadi yang pertama itu ide bagus itu nggak selalu diterima semua orang. Kadang butuh waktu puluhan tahun untuk bikin orang-orang ngerti nilai dari suatu pemikiran. Yang kedua, inovasi itu bisa datang dari mana aja. Gosen cuman pegawai biasa, tapi dia bisa bikin teori yang mengubah ekonomi. Yang ketiga, jangan nyerah kalau misalnya karya kita diabaikan. Siapa tahu suatu saat nanti bakal diakui. Yang terakhir, itu pengakuan gak selalu datang tepat waktu. Tapi yang penting kontribusi kita. Jadi, Hermann Heinrich Gosen mungkin gak seterkenal Adam Smith atau Keynes. Tapi tanpa dia, ekonomi itu gak bakal kayak sekarang. Dia ngebuktiin kalau kadang-kadang orang yang paling revolusioner itu yang kerja di luar mainstream. Setiap kali kita mikir mau beli apa, mau makan berapa porsi, atau mau ngabisin waktu buat apa, sebenarnya kita itu lagi ngebuktiin bahwa teori Gosen itu benar. Gosen itu udah ngasih tools nih buat kita ngerti perilaku manusia yang paling dasar, gimana bikin pilihan di dunia yang penuh keterbatasan. Jadi next time kalau kalian bingung mau milih A atau milih B, ingat sama hukum Gosen. Cukup sekian yang aku sampaikan untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.